Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Muharram, mahasiswa Universitas Darun Najah. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dari tugas Setmatner, yaitu kebijakan pendidikan Islam dalam membangun karakter bangsa. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membangun suatu bangsa sebagai suatu proses yang tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kepribadian individu. Ya, jadi pembangunan suatu bangsa itu sangat berpengaruh pada pendirian. Itu teman-teman. Islam memegang peran yang sangat penting dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga unggul dalam moralitas dan etika Islam. Sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, telah memberikan landasan yang kokoh dalam menentukan arah pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter yang begitu mulia. Di sini kita bakal membahas beberapa poin penting teman-teman. Di antaranya yaitu kita akan membahas tentang landasan filosofis dan teologis pendidikan Islam. Yang kedua, kita akan membahas peran negara dalam pendidikan Islam. Juga yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Apa-apa aja sih sistem pendidikan yang diterapkan di negara kita ini, teman-teman? Landasan filosofis dan teologis pendidikan Islam. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran agama Islam, ya, memberikan petunjuk yang sangat jelas mengenai penentunya, ya, mengenai pentingnya pendidikan dalam membentuk individu yang berpengetahuan dan berbudi pekerti, teman-teman. Ya, pendidikan dalam perspektif Islam bukan hanya terbatas pada ilmu pengetahuan duniawi, ya, juga tetapi mencangkup pembentukan karakter dan akhlak yang mulia yang sangat penting dalam membangun peradaban manusia. Sebagaimana yang dijelaskan juga di dalam Al-Quran yang bunyi, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara minkum min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'tum ilaihim la'allahum yahdarun. Yang artinya adalah tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, ya. Maka mengapa tidak ada dari setiap golongan di antara mereka yang punya supaya dapat memperdalam pengetahuan. Jadi tidak semua dalam umat muslim itu. Lalu di sini juga dijelaskan, dan supaya mendapat dan mengajarkan kaumnya apabila mereka kembali agar mereka dapat menjaga diri. Quran surah At-Taubah ayat 122. Jadi di dalam Al-Quran ini dijelaskan juga teman-teman, kita sebagai umat muslim pun harus melandasi bahwasannya apa aja yang menjadi landasan kita untuk berkembang, ya, dalam konteks ajaran agama Islam. Al-Quran sebagai dasar pendidikan, ya, seperti itu teman-teman. Setelah kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran sebagai dasar pendidikan kita, Al-Quran dan hadis memberikan dasar yang sangat kuat bagi kebijakan pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan akhlak. Ya, dengan memperhatikan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis, kebijakan pendidikan Islam dapat dijalankan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, ya, juga cerdas akhlak, dan juga siap berkontribusi bagi kemaslahatan umat dan juga bangsa. Jadi seperti itu teman-teman, kita nggak boleh yang namanya egois, dan juga kita harus belajar itu dengan dilandasinya seperti kita umat Islam dilandasi dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, yaitu ada peran negara dalam pendidikan Islam. Apa saja peran negara dalam membangun pendidikan Islam di negara kita ini? Yang pertama, peran negara yaitu satu, menyusun kebijakan pendidikan Islam yang komprehensif. Ya, negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, serta Kementerian Agama, Kemenak memiliki kewajiban untuk menyusun kebijaksanaan. Nah, menyusun kebijaksanaan, kewajiban, dan juga pendidikan Islam yang komprehensif sesuai dengan tuntunan zaman. Kebijakan tersebut harus memastikan bahwa pendidikan Islam dapat berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Lalu yang kedua, peran negara terhadap pendidikan Islam juga ada yang namanya penyediaan akses dan juga infrastruktur pendidikan Islam. Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya tersedia di daerah perkotaan, ya, juga tetapi dapat diakses juga oleh masyarakat di daerah pedesaan atau terpencil. Program
beasiswa ataupun bantuan pendidikan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan Islam di daerah-daerah tersebut. Lalu yang ketiga, di sini kita juga akan membahas tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana sih sistem pendidikan Islam di Indonesia? Mari kita kulik bersama. Sistem pendidikan Islam di Indonesia, ya, Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, ya, dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga budi pekerti luhurnya ada, teman-teman. Pendidikan Islam di Indonesia juga terdiri dari berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan juga sekolah. Jadi, sistem pendidikannya itu memiliki kurikulum, teman-teman. Kurikulum pesantren ataupun kurikulum madrasah-madrasah yang berbasis Islam, mereka mempunyai 3 poin penting. Yang pertama adalah mata pelajaran agama. Ya, yang kedua ada mata pelajaran umum, agar kita juga bisa beradaptasi dengan sosial, dan juga pendidikan karakter. Tidak luput dari akademis, kita pun memperhatikan karakter-karakter siswa-siswa seperti itu, teman-teman. Lalu di sini dari apa yang telah saya paparkan, saya akan menyimpulkan bahwasannya kebijakan pendidikan Islam itu memang berperanan yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan juga akhlak generasi muda. Melalui kebijakan pendidikan Islam yang terpadu, diharapkan dapat terciptanya kebijakan pendidikan dan juga individu yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki moralitas yang kuat dan siap berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Jadi seperti itu, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas apa yang telah saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.